قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الدور الأول. الدور الأول dinding periode. Ad-dauru itu periode. Ad-dauru dinding periode al-awwalu saya pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panika dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini hanya membahas kisah Nabi Muhammad. Jadi pada periode pertama, di kitab Khulasatul Nurul Yaqin ini insya Allah kalau nggak salah ada 6 juz. Ada 6 juz. Jadi juz pertama dan juz kedua itu menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna dining panika Gusti kita. Dining panika Gusti kita semua ini Muhammadun rawafanah Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadun rawafanah Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyid kita, junjungan kita, imam kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad. Ini tentang Nabi Muhammadun. Huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Huwa dining Nabi Muhammad. Huwa dining Sayyiduna Muhammad. Rasulullahi panika utusana Allah. Rasulullahi panika utusana Allah. Ilan nasi deka manusia kafatan hale sekapitna. Kafatan hale sekapitna. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada semua manusia. Kalau Nabi Musa diutus oleh Allah hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada kaum Hawariyun. Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, baik Yahudi, Nasrani, semuanya diutus. Nabi Muhammad diutus untuk kepada seluruh manusia. Kemudian Nabi Muhammad itu wa akhirul anbiya'i, ben akhirlah benyak-benyak para nabi. Wa akhirul anbiya'i, ben akhirlah benyak-benyak para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah akhir daripada para nabi. Artinya nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi sekarang ini kita hidup setelah Nabi Muhammad. Kita hidup setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang ngaku-ngaku jadi nabi setelah kehidupannya Nabi Muhammad, maka orang itu berdusta, itu bukan nabi, ya. Jangan langsung dipercaya. Zaman sekarang banyak orang yang ngaku nabi. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Wa imamur rusuli, ben pemimpinah para utusan. Wa imamur rusuli, ben imamah para utusan. Nabi Muhammad juga imamnya para utusan-utusan terdahulu. Jadi Nabi Muhammad meskipun lahir terakhir, meskipun nabi yang paling terakhir, tapi Nabi Muhammad pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Itu Nabi Muhammad. Ja'a biddinil islami. Ja'a datang pasaran nabi. Ja'a datang pasaran nabi biddinil islami. Kalaban agama Islam. Kalaban ngibah agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu lahir, kemudian datang kepada semua kita ini, manusia ini, dengan membawa agama Islam. Di mana agama Islam itu? Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah. Alladzi la yaqbalu, saya tak neremah. Alladzi la yaqbalu, saya tak neremah. Allahu fasara Allah yaumal qiyamati, areh kiamat, dinan deka agama ghairahu, saya selainan Islam. Jadi hanya Islam yang diterima oleh Allah. Di hari kiamat semua agama
Yang hanya diterima hanyalah agama Islam. Agama-agama yang lain tidak diterima oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang hanya diterima adalah agamanya kita, agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Wa huwa bentining Nabi Muhammad, wa huwa bentining Kanjeng Nabi, min nasli sadati Quraisyin, panika dari keturunan banyak-banyak pembesar kaum Quraisy. Min nasli sadati Quraisyin, panika dari keturunan banyak-banyak pembesar Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu sukunya suku Quraisy. Jadi orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah dulu itu adalah orang-orang Quraisy. Ya, namanya orang-orang Quraisy. Bagaimana orang-orang Quraisy itu, suku Quraisy itu apa bagaimana? Asyrafi qabilatin. Saya lebih muljannah golongan atau kabilah. Paling muljannah qabilah atau golongan fi Makkah al-Mukarramati, Makkah al-Mukarramah. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini adalah paling mulia di antara suku-suku yang lain yang ada di Mekah ketika itu. Ya. Kalau kita suku apa? Suku Madura, ada suku Jawa. Kalau di Arab, kalau di mana? Di Mekah itu ada suku Quraisy, ada Bani Adi, ada Bani Muthalib, ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Manaf, macam-macam. Ada Al-Khazraj, macam-macam ya. Kalau di Indonesia banyak, Madura, Jawa, Sunda, banyak. Kemudian wayattasilu bin Asambung. Wayattasilu bin Asambung nasabuhu, panapa nasabah Nabi Muhammad, panapa nasabah Kanjeng Nabi nyambung bi Ismail kalaban Nabi Ismail ibni Ibrahim, putra lakian Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya Nabi Muhammad itu tersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad masih keturunan daripada Nabi Ibrahim. Gitu. Kalau kita keturunan siapa? Nggak tahu. Makanya para habaib zaman sekarang itu, semua para habaib, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik, As-Segaf yang ada di Gresik itu semua para ahlul bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi. Habaib itu keturunan Nabi. Jadi tercatat itu, namanya itu tercatat itu. Kalau kita nggak ada yang nyatat, nggak tahu keturunan siapa. Apa keturunan Abu Jahal, apa keturunan siapa, nggak tahu. Tapi insya Allah leluhur kita orang baik, gitu ya. Oke, sekarang masuk yang nomor 2. Nasabuhu tining panika narangaki nasabah Nabi Muhammad. Nasabah Nabi Muhammad wa wafatu walidihi ben wafatah abanah Nabi Muhammad atau bapaan Nabi Muhammad. Waliduhu tining bapaan Nabi Muhammad atau abanah Nabi Muhammad. Waliduhu tining abanah Nabi Muhammad Abdullahi panika Abdullah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Itu terus ini bin Kilab bin Murrah bin Fihir bin Lu'ay, terus sampai nyampe ke Adnan, sampai Bani Kinanah, sampai nyambung kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Waliduhu tining abana Nabi Muhammad Abdullahi panika Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Jadi bapaknya Nabi Muhammad atau abahnya Nabi Muhammad namanya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Beni Muttalib tapi Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Ini kita harus tahu siapa orang tua Nabi. Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad suatu saat nanti insya Allah akan dikumpuli oleh Nabi Muhammad di surga. Mustahil orang yang ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak tahu orang tuanya Nabi. Makanya kita harus tahu orang tua Nabi itu siapa. Jadi nama ayah Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib.
Gak usah sampai dihafalkan sampai ke atas, cukup ayah Nabi dan kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib saja. Biar kita tahu, ya. Ini bapaknya Nabi. Ayah Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa ummuhu bintining Umminah atau ibunah Nabi. Aminatu panika Aminah bintu Wahbin putra biniin Wahab. Aminah binti Wahab Ibnu Abdi Manaf Ibni Zuhrah Ibni Kilab. Jadi ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah binti Wahab. Aminah binti, siapa itu Aminah binti Wahab? Ibunya Nabi Muhammad. Kalau ayahnya Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya Aminah binti Wahab. Ini kita harus tahu, ya. Wes. Fatajtami'u maka akompol. Fatajtami'u maka akompol ummuhu pasirah ibunah Nabi. Ummuhu pasirah ibunah Nabi atau umminna Nabi. Ma'awalidihi sertanah abanah Nabi atau ayat bapak Nabi. Akompol ibu Nabi dengan bapaknya Nabi itu fi jaddihi. Dalam embanah kanjeng Nabi al-khomisi se nomor 5. Wa huwa bantining jaddihil khamis kilabun panika kilab. Sayyid Kilab. Jadi ibunya Nabi dengan ayahnya Nabi itu menikah. Ternyata beliau ini masih sepupu nikah. Kenapa? Karena sama-sama keturunan dari Mbah Kilab. Ya, keturunan dari Sayyid Kilab. Gitu. Walaqad tuwfiya ban yakte ongku wafat. Walaqad tuwfiya ban yakte ongku wafat waliduhu pasera bapak Nabi atau abanah Nabi. Jadi ayahnya Nabi wafat. Wa huwa bentining kanjeng Nabi fi batni ummihi panikah dalam tabuan umminah Nabi. Artinya ketika ayah Nabi ini wafat, meninggal, beliau Nabi Muhammad masih ada di dalam kandungan. Jadi begitu beliau lahir, beliau nggak tahu. Kalau kita kan bapak kita kan masih ada semuanya kan. Kalau Nabi Muhammad, ayah Nabi wafat ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Ada yang mengatakan para ulama umur 2 bulan di dalam kandungan ayahnya wafat. Ada yang mengatakan para ulama 6 bulan Nabi di dalam kandungan ayahnya wafat. Wa umruhu bentining umrah waliduhu. Wa umruhu bentining umrah waliduhu. Tamaniya asyrota panika belubeles sanatan ara-ara tahun. Jadi umurnya ayah Nabi ketika itu 18 tahun. Masih muda. Ya, 18 tahun. Ya kayak siapalah di daerah sini lah gitu. Umur 18 tahun ayah Nabi sudah wafat. Wadufina ben ebendem pasirah waliduhu ebendem bil madinati kota Madinah. Kemudian ayah Nabi dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk benta atingkel. Walam yatruk benta atingkel pasira waliduhu syai'an deka situng atau sesuatu minal mali dari harta. Jadi ayah Nabi ini wafat, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan sedikit pun hartanya untuk Nabi. Jadi tidak, Nabi Muhammad ini tidak ditinggali warisan oleh ayahnya. Kalau kita kan sekarang kan rebutan. Ayahnya meninggal dunia, kita rebutan warisannya, ya kan? Kalau Nabi enggak, Nabi enggak dapat warisan. Ini Nabi. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladatuhu dining panika nerangake kelahiran Nabi. Wa radha'atuhu ben senyosowen Nabi. Wa radha'atuhu ben senyosowen Kanjeng Nabi.
wulida lahiraki sallallahu alaihi wasallam pasera Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam lahiraki pasera Nabi Rasul pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah kota Mekah. Yaumal Itsnaini areh Senin. Atsaniya asyara tanggal 12 min Rabi'il Awwali dari bulan Rabi'il Awal. Amal fili dalam tahun fil, tahun gajah. Fil itu artinya gajah. Ya, fil itu artinya gajah. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah. Amal fil itu artinya tahun gajah. Ya. Ada para ulama yang berpendapat Nabi lahir tanggal 9. Ada tanggal 9 Rabiul Awal ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpendapat enggak, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 9 bulan Rabiul Awal, itu jangan ditegur. Itu juga ada dasarnya. Saya ada kitabnya itu. Ya, di kitab Ar-Rahiqil Maktum ada, itu menyebutkan tanggal 9. Nabi Muhammad lahir tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Dalam kitab saya yang satunya kitab Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Anbiya wal Mursalin, itu juga disebutkan tanggal 9. Dan dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin ini Nabi Muhammad disebutkan lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Makanya tiap kali tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Molot kata orang sini, ya, itu mesti kita amolot. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau misalnya ada orang yang mau memulutkan tanggal 9, ya enggak apa-apa, sama. Ini perbedaan pendapat para ulama, ya. Dan wasummiya bin Wasummiya bin Enyamain amu wiladatihi panapah tahun kelahiran Nabi. Amal fili dekah nyamah tahun gajah. Kenapa tahun kelahiran Nabi ini kok dinamakan dengan tahun gajah? Ya kan? Li'anna malikal habasyati, karena saunggunah raja Habasyah. Jadi ada seorang raja Habasyah namanya Abrohah. Ya. Li'anna malikal habasyati, karena saungkuna raja Habasyah arsala panika ngutus pasira malikal habasyah ama wiladatihi dalam tahun kelahiran Nabi, ngutus jaisan deka bala tentara atau tentara ila Makkah menuju maring Mekah. Untuk apa? Lihadmil Ka'bati, karena ngrobboagi Ka'bah. Wa kana ban bada fihi panika dalam jaish bala tentara itu, ya, filun panapa kerja azimun seraja. Nah, jadi kenapa kok tahun kelahiran Nabi ini disebut dengan tahun gajah? Kenapa? Karena ketika itu pada tahun kelahiran Nabi ada seorang raja dari Habasyah, dari daerah Habasyah, namanya Abrohah. Ya, mengutus bala tentara untuk datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah mau dihancurkan, ngajak perang sama Allah. Ya. Kemudian mereka itu bukan cuma menggunakan kuda dan onta, tapi mereka menggunakan gajah-gajah yang besar. Mereka mengendarai gajah. Nah, karena peristiwa itulah orang-orang Quraisy zaman dulu menamai tahun itu dengan tahun gajah. Jadi orang dulu itu kalau menandakan suatu tahun itu diambil dari peristiwa-peristiwa penting. Ka'bah mau dirubuhkan, ya kan? Sama Raja Abrohah, yaitu yang dari Habasyah. Kemudian apakah hancur Ka'bah itu dihancurkan oleh Abrohah? Enggak. Ka'bah dilawan, fa'ahlakallahu Makkah arosak, atau mengazab atau nyiksa. Fa'ahlaka maka merosak Allahu Ta'ala, pasir Allah Ta'ala al-jaisha, dekat tentara. Akhirnya para tentara itu diazab oleh Allah. Ikroman, karena amul ja'aki liwiladatin Nabi, mareng kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka itu Raja Habasyah ini Abrahah itu mengirim bala tentara menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Ya, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah. Disebutkan dalam surat Al-Fil itu kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu. Jadi Allah mengutus burung-burung yang namanya burung ababil yang membawa per ekornya itu membawa tiga kerikil dari neraka, 3 kerikil batu kecil itu kan. Jadi tiap burung ababil ini yang datang banyak sekali. Tiap-tiap burung ababil ini membawa 3 kerikil batu dari neraka, dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah gak akan segan-segan menghancurkan orang-orang yang zalim, yang jahat. Hati-hati ya. Kenapa kok dihancurkan oleh Allah? Apakah karena Ka'bah? Bukan. Kenapa? Ikraman liwiladatin Nabi. Karena Allah memuliakan kelahiran Nabi. Makanya tiap kali kita itu mahandul qiyam, ketika maulutan itu kita ikraman liwiladatin Nabi. Kita memuliakan kelahiran Nabi. Makanya kalau kita baca sholawat jangan dibuat mainan. Ya, kita muliakan kelahiran Nabi ini. Zaman sekarang kalau kita mulutan kan, waduh. Kalau di sini doh enak lah kalau di sini. Di tempat-tempat lain itu pas mahalul qiyam itu rebutan. Ada yang naik ini rebutan canting, rebutan timba, rebutan. Padahal mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Wah, rebutan. Itu memuliakan Nabi enggak? Enggak memuliakan Nabi. Makanya hati-hati ya. Kalau kita mulutan yang benar. Jangan sampai kita mulutan, kita baca sholawat, bukan justru mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Hati-hati ya. Jadi seperti itu. Ini kalau di sini kalau misalnya udah mulutan itu udah bagus. Ma'allul qiyam, kita berdiri. Apakah kalau mulutan kita harus berdiri? Nggak harus berdiri, duduk juga nggak apa-apa. Terus apa tandanya berdiri itu? Kita berdiri itu memuliakan, senang karena Nabi Muhammad lahir. Begitu. Itu menandakan kebahagiaan kita karena Nabi Muhammad lahir. Itu ada di dalam kitab apa saya lupa, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Itu disebutkan seperti itu. Jadi kalau mulutan, kalau mahalul qiyam, kalau misalnya nggak harus berdiri, duduk juga nggak apa-apa. Jangan diartikan berdiri itu harus lebih betul berdiri, karena berdiri ini nanti begini didatangin Nabi. Enggak. Itu kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki nggak seperti itu. Duduk juga boleh. Ya, gitu. Yes. Jadi kenapa Allah kok menghancurkan Raja Habasyah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu dari neraka? Bukan karena Ka'bahnya, tapi karena Allah memuliakan kelahiran Nabi. Ya, ada cerita dulu, ada cerita. Jadi ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, ada cerita ya. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melewati langit. Begitu Nabi Muhammad masuk ke langit itu, semua para malaikat yang menjaga langit itu menghormati Nabi Muhammad. Semuanya berdiri. Paham ya? Jadi begitu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj udah nyampe ke langit, itu semua para malaikat yang menjaga langit itu semuanya berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad. Ada satu malaikat yang gak berdiri. Bukan karena gak mau menghormati Nabi Muhammad, tapi gak sempat untuk berdiri. Belum sempat untuk berdiri. Langsung dihukum oleh Allah, digantung di bawahnya arsy. Makanya hati-hati kalau kita mulutan, kita benar-benar memuliakan kelahiran Nabi. Jangan sampai kita menghina Nabi. Hati-hati. Nih. Dah lanjut. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah. Wa arda'athu benyosowen dek ka Nabi. Wa arda'athu benyosowen dek ka Kanjeng Nabi. Ba'da ummihi selestarenah ibu Nabi. Thuwaibatu pasera Thuwaibah al-Aslamiyah. Sebangsa Aslamiyah.
Jadi Nabi Muhammad itu setelah disusui oleh ibunya, itu beliau disusui oleh seorang wanita yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi siapa yang menyusui Nabi setelah ibunya? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah itu? Khadimatu ammihi. Saya dadi pembantuna pamanah Nabi Abi Lahabin ropanah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi. Kalau Abu Jahal bukan, beda. Abu Lahab sama Abu Jahal beda. Kalau Abu Jahal itu nama aslinya yaitu Omar bin Hisham. Itu Abu Jahal. Kalau Abu Lahab ya Abu Lahab, pamannya Nabi, tapi kafir, ya. Kafir. Sampai disebutkan itu dalam Al-Qur'an itu. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya kan? Sebutkan seperti itu. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah itu adalah budaknya atau pembantunya paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Ya. Tsumma Halimatus Sa'diyah tu maka kare-kare Halimah as-Sa'diyah. Jadi setelah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, Nabi disusui oleh seorang wanita yang namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Ila an balago sampai waktu depak umruhu panapa umur Kanjeng Nabi arba'a sanawatin de keempat banyak-banyak tahun. Jadi beliau itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ya, kemudian dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah, ada di kampung Sa'ad, Bani Sa'ad, sampai beliau Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Setelah Nabi usia 4 tahun, beliau dikembalikan lagi ke Mekah oleh Halimatus Sa'diyah, dikembalikan lagi ke Mekah, dikembalikan lagi kepada ibunya, begitu. Wes, kira-kira sampai di sini paham nggak? Jadi yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibunya siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah itu? Pembantunya paman Nabi. Siapa paman Nabi yang mana? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan dikatakan begini, Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan yang buruk. Beliau terkena kok beliau orang kafir kok beliau ya. Nah, siapa Abu Lahab ini meninggal ketika perang Badar. Jadi Abu Lahab ini nggak ikut perang Badar karena Abu Lahab ini terkena penyakit yang namanya penyakit kusta atau penyakit kulit, sampai kulitnya itu bosok. Ya, sampai keluar belatung, sampai keluar ulat. Jadi Abu Lahab ini mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah karena memusuhi Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Yang memusuhi Nabi Muhammad siapa? Pamannya sendiri. Apalagi cuman kita dimusuhin sama keluarga sendiri, bodoh amat. Jadi itu udah biasa. Nabi aja dimusuhin oleh pamannya, yaitu Abu Lahab. Jadi ketika Abu Lahab ini mati, itu nggak dikuburkan secara layak, bahkan dikuburkan itu sampai didorong-dorong, sampai ditendang-tendang kayak bangkai itu sama orang. Kenapa? Karena saking jisiknya. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular ketika itu. Jadi dikuburkan sampai sekarang makamnya Abu Lahab itu masih bau bangkai. Tahu bangkai? Betang. Itu makamnya Abu Lahab itu, kafir. Orang kafir yang memusuhi Nabi. Jadi seperti itu. Nah, ini disebutkan begini. Ada di dalam kitab, saya lupa kitab apa itu, saya lupa. Paman Nabi itu banyak ya. Ada Abu Thalib, ada Sayyidina Hamzah, ada Abu Lahab, ada Sayyidina Abbas juga ada di situ. Nah, ini suatu ketika yang masuk Islam itu cuma 2. Yang masuk Islam paman Nabi cuma 2. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas cuma 2. Abu Thalib, perbedaan para ulama khilaf. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu kafir karena karena beliau Abu Thalib itu nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dalam hatinya membenarkan kenabian Nabi. Ya, ada para ulama yang mengatakan Abu Thalib itu Islam. Ada yang mengatakan enggak, kafir, karena memang Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Abu Thalib beriman kepada Nabi dalam hatinya begitu. Wes, yang masuk Islam ini hanya 2 paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ya, suatu ketika Sayyidina Abbas ini tidur kemudian bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini di dalam kuburnya itu pada hari Senin ini enak-enakan.
Paham ya? Ini cerita ini dalam kitab apa saya lupa nih. Ya, jadi Sayyidina Abbas ketika itu tidur, kemudian di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, saudaranya, yaitu Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab ini pada hari Senin makamnya itu diindahkan makamnya oleh Allah. Makamnya itu diterangi oleh Allah. Makamnya itu dikasih wangian oleh Allah. Padahal kafir. Tapi pada hari Senin dikasih kenikmatan oleh Allah. Kuburnya hari Senin toh. Bahkan ketika itu kata Sayyidina Abbas di dalam tidurnya, dilihatnya Abu Lahab ini bisa meminum jari-jarinya ini keluar air. Jadi bisa minum air dari lewat jari-jarinya. Ya. Tapi kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya siksa lagi. Yang libur cuma hari Senin. Ditanya sama Abbas dalam mimpinya, "Ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kenapa kamu kan kafir, kamu kan gak ikut Islam, kamu kan memusuhi keponakanmu sendiri Muhammad. Kenapa kuburanmu pada hari Senin ini kok terang seperti ini?" "Iya, aku libur disiksa pada hari Senin ini karena dulu aku tuh senang ketika Muhammad lahir. Aku senang ketika Muhammad ini lahir." Ya, jadi Abu Lahab dulu itu ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini ngerasa senang. Bahkan dikatakan Abu Lahab ini sampai dari saking senangnya, Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya. Ya, alhamdulillah aku punya keponakan baru, kan begitu kan, senang kan? Abu Lahab juga senang karena Nabi Muhammad lahir, punya keponakan baru. Karena senangnya Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi pada hari Senin itu, maka kuburannya Abu Lahab oleh Allah dikasih terang, dikasih kenikmatan kubur. Ya, andai kata Abu Lahab itu Islam, insya Allah setiap hari dikasih kenikmatan kubur. Ya, lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Umatnya Nabi Muhammad ketika maulutan itu kan ikroman liwiladatin Nabi, memuliakan kelahiran Nabi. Maka kita harus benar-benar memuliakan kelahiran Nabi ketika kita mulutan. Oke, sampai di sini ya. Wafatu ummihi wa hadonatuhu wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbi waffiqni ila tawafil anda. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.